Masih dalam cerita Istana Siluman Buaya. Sebagaimana yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Mak Lampir dan Bolong Burahong dan diikuti oleh salah satu muridnya, telah masuk ke Istana Siluman Buaya. Sabab, Mak Lampir sedang menyembunyikan Farida di Istana Siluman Buaya itu. Karena khawatir ketahuan oleh Sembara. Akan tetapi, hal tersebut diikuti oleh Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Selanjutnya, kini Mak Lampir sedang menanyakan kepada para penjaga istana itu. Karena Mak Lampir telah lama meninggalkan istana tersebut untuk mencari keonaran di muka bumi. Namun Kiai Jabat Guru Sembara pun tidak tinggal diam. Kiai Jabat dan Nyai Bidara pun sudah tiba di Istana Siluman Buaya tersebut guna menyelamatkan Farida. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Cari akal. Kita harus bisa masuk tanpa mengundang kecurigaan pada mereka. Bagaimana keadaan tawanan kita Farida? Apakah kalian menjaganya dengan baik? Tentu, Guru. Ia dalam keadaan sehat. Bagus. Karena kalau tidak, nyawa kalian sebagai penggantinya. Sejak aku pergi dari sini, pernahkah istana ini diserang bangsa manusia? Tidak, Guru. Mulai sekarang, perintahkan pada seluruh tentaramu untuk memeriksa semua tempat. Tangkap setiap manusia yang menjadi musuh kita. Baik, Guru. Lalu kemudian, Mak Lampir pun memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengerahkan para tentara guna menyisir lokasi lorong-lorong istana. Selanjutnya, para tentara Siluman Buaya pun dikerahkan untuk memeriksa keadaan di sekitar. Namun rupanya bangsa siluman menghendus bau ada manusia yang masuk ke dalam istana tersebut. Kamu menyembunyikan manusia di sini ya? Tidak, Tuan. Tidak. Silakan Tuan periksa dengan teliti kalau tidak percaya. Di mana-mana ada pemeriksaan, Kakang. Apa Mak Lampir sudah mengerti kalau kita mengikutinya? Aku juga tidak habis mengerti. Mengapa tiba-tiba ada pemeriksaan? Tapi aku pikir, Mak Lampir belum tahu bahwa kita telah menyelundup ke sini. Berdasarkan apa Kakang berpikir begitu? Kalau Mak Lampir mengerti kita mengikutinya sampai kemari, ia tentu sudah langsung menyerang kita bersama muridnya dan para pengikutnya yang rata-rata sakti mandraguna. Apa maksud Mak Lampir mengerahkan prajurit untuk mencari manusia seperti kita? Jaga-jaga menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Itu suatu tanda. Di sini Mak Lampir menyembunyikan sesuatu. Kemungkinan besar, Farida disembunyikan di sini. Kita harus mencarinya sampai dapat. Masuk akal, Kang. Kita jangan pulang dulu sebelum mendapatkan Farida. Prajurit, sembunyi. Tunggu! Belum juga menyelesaikan obrolan Nyai Bidara dan Kiai Jabat, tiba-tiba para tentara penjaga mengetahui bahwa ada sepasang manusia di depan pintu gerbang istana. Siapa kalian? Kami petani, Ndoro. Buka topinya cepat. Maaf, kami tidak tahan angin. Merasa pusing jika membuka topi. Jangan membantah. Buka topi kalian. Maaf Kisanak, kami hanya menjalankan tugas. Tolong Kisanak, perlihatkan wajah Kisanak hanya kepada saya saja. Bangsa kita, jalan terus. Cepat, cepat. Mampirlah ke rumah saya, Kiai. Dusun Cergomas. Cari nama Darmo, mantan lurah yang sekarang jadi prajurit. Permisi, Kiai. Iya, alangkah kagetnya Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Sabab, di tempat istana Siluman Buaya itu ada salah satu prajurit yang mengenali sang Kiai. Mereka pun menyuruh mampir ke rumahnya Ki Darmo. Di Dusun Cergomas mantan lurah yang sekarang jadi prajurit. Lalu dari mana ceritanya, bangsa siluman bisa kenal kepada Kiai Jabat? Sedangkan Kiai sendiri tidak kenal sama sekali. Mari kita simak baik-baik, biar tidak gagal paham. Cobalah ingat-ingat, Kakang. Dia menyebut Dusun Cergomas dan Darmo mantan lurah. Cergomas, Darmo mantan lurah. Sepertinya baru kali ini aku mendengar nama itu. Aneh. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia mau menolong kita? Selanjutnya, kini Kiai Jabat dan Nyai Bidara pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke Dusun Cergomas. Guna menemui Ki Darmo, hanya sekedar ingin tahu lebih dalam lagi. Dari mana bisa kenal dengan Kiai Jabat?
Sementara itu, semua tentara siluman pun sedang aktif beroperasi di dalam istana. Bukan hanya itu, prajurit yang barusan bertemu dengan Kiai Jabat pun mengabarkan kepada Farida yang sedang di kerangkeng mak lampir. Ia pun mengabarkan bahwa di istana ada Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Nyai bernama Farida, ada salam dari guruku, Kiai Jabat, dan salam juga dari Sembara. Andika siapa? Shh, jangan keras-keras. Berlakulah seperti biasa, supaya tidak dicurigai. Katakan dulu, Andika ini siapa? Adik seperguruan Sembara. Hanya saja kami dari bangsa jin. Tolong, keluarkan saya dari sini. Sabar, tidak mudah untuk mengeluarkan Nyai. Penjagaannya sangat ketat berlapis-lapis. Yang penting sekarang Nyai bersikaplah seperti biasanya, supaya jangan ada yang curigai. Ada yang datang. Di tengah-tengah obrolan prajurit dengan Farida, tiba-tiba bala tentara yang dipimpin menghampirinya. Hampir saja ketahuan oleh banyak tentara itu. Untung saja prajurit bisa mengalihkan perhatian mereka semua. Siap! Siap dikatakan. Kenapa lampu dimatikan? Permintaan tawanan, silakan hidupkan jika Andika tidak berkenan. Selesai. Permintaan tawanan saja diikuti. Bilang saja biar tidurnya enak. Saya khawatir akan keselamatan Kubra dan Braja, Kakang. Berdoa sajalah semoga Allah melindungi keduanya. Ada yang datang. Kiai, Nyai, Kiai. Kami di sini. Nyai Bidara. Bagaimana? Berhasil? Berhasil, Kiai. Dugaan Kiai benar. Mak Lampir menyembunyikan Nyai Farida di dalam istana, di bawah tanah. Bagaimana penjagaannya? Berlapis-lapis. Kami rasa akan sulit untuk membawa Nyai Farida kemari, kalau tanpa ada bantuan dari orang dalam. Darmo dari Cergomas. Barangkali dia bisa dimintai bantuannya, Kakang. Kita harus menyelidiki dulu siapa dia. Besok kita ke Cergomas. Kita temui dia di sana. Baik, Kakang. Bajul Denta, Ya, Guru. aku perlu ruangan khusus untuk bersemedi menyembuhkan luka dalamku. Segera kami sediakan, Guru. Selama aku bersemedi mengobati luka dalamku, kalian jangan lengah. Sebab musuh-musuh kita bukanlah orang-orang biasa, tapi tokoh-tokoh besar yang sakti mandraguna. Kalau sampai Farida direbut musuh, nyawa kalian gantinya. Paham? Paham, Guru. Singkat cerita, kini Kiai Jabat dan Nyai Bidara pun telah tiba di rumahnya Ki Darmo di Dusun Cargomas. Dan kebetulan Ki Darmo sudah ada di rumahnya. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kiai, silakan masuk. Silakan. Terima kasih. Kiai yakin tidak ada yang mengikuti? Insya Allah yakin. Silakan duduk. Terima kasih. Apa yang bisa saya bantu, Kiai? Aku ingin tanya pada Kisanak. Dari mana Kisanak mengenalku? Mungkin Kiai lupa. Bukankah dulu kita pernah bertemu, Kiai? Kapan? 10 tahun yang lalu, Kiai. Inikah buaya yang pernah menyamar bocah dan memangsa ternak itu, Pak Singo? Benar, Pak Bu. Inilah buaya itu. Kita bunuh saja sekarang buaya ini. Ben, sini. Tunggu! Jangan sembarangan membunuh makhluk yang tidak berdosa. Belum lama ini, seorang bocah mati diseret buaya. Tidak, dia mati karena tenggelam, bukan karena digigit buaya. Kalau karena digigit buaya, apakah ada bekas luka gigitan? Jadi, harus bagaimana, Kiai? Kalian harus percaya padaku. Bahwa yang aku katakan adalah untuk kebaikan kita semua. Percaya, Kiai. Bebaskan buaya ini. Lepaskan lagi ke alamnya. Biarkan dia hidup lestari. Aku tidak setuju, Kiai. Aku telah pertaruhkan nyawaku untuk menangkapnya. Ini upah untukmu. Buaya yang Kiai tolong itu adalah saya sendiri, Kiai. Saya tidak bisa membayangkan seandainya Kiai tidak datang menolong saya.
pasti saya sudah lama mati. Aku sudah melupakan apa yang sudah aku lakukan. Aku hanya menunaikan tugas sebagai hamba Allah yang harus saling memelihara sesama makhluk. Amanat kehidupan. Mungkin Kiai bisa melupakan, tapi saya tidak, Kiai. Saya merasa berhutang nyawa pada Kiai. Tidak akan terbayar jasa Kiai pada saya. Apa yang bisa saya bantu, Kiai? Aku punya murid yang kekasihnya diculik Mak Lampir, dan sekarang dikerangkeng di bawah tanah. Seorang gadis dari bangsa manusia bernama Farida? Benar. Saya pernah bertugas menjaganya, Kiai. Dia dijaga dengan penjagaan yang luar biasa ketatnya. Hampir seluruh lorong dan pintu menuju kerangkeng itu ada penjaganya. Bisakah Nak Darmo mengusahakan aku masuk ke sana? Bagaimana caranya, terserah Nak Darmo. Nyawa taruhannya, Kiai. Allah yang lebih berhak menentukan kematian manusia. Betul juga, Kiai. Dan ternyata, buaya yang pernah diselamatkan nyawanya adalah Ki Darmo sendiri. Nah, di sini kalian sudah bisa mengambil hikmah yang bagusnya, bahwa sesama makhluk ciptaan Allah tidak boleh saling menyakiti, apalagi membunuhnya. Namun hal itu tidak menjamin semua kiai. Mungkin bisa dikatakan 1001 kiai. Lalu kemudian, karena Ki Darmo siluman buaya yang merasa kehutangan budi, kini Ki Darmo pun membantu Kiai Jabat berusaha membebaskan Farida dari tahanan Mak Lampir. Mari kita simak. Masukkan. Baik. Hati-hati. Dikit. Barang apa, Kang? Harta karun barangkali. Nyai, keluar Nyai. Ada di mana kita? Di gudang. Berarti kita ada di sini. Kita tunggu malam. Coba lihat petanya. Sudah pergi, Kakang. Mana kuncinya, Kakang? Iya, meskipun Ki Darmo bisa membantu Kiai Jabat untuk menunjukkan kerangkeng Farida, namun tidak bisa langsung. Karena Ki Darmo sendiri punya tugas yang berat dari Mak Lampir. Tapi Kiai Jabat telah diberi petunjuk. Namun meskipun begitu, Ki Darmo pun mengatakan kepada Kiai Jabat, bila nanti ketahuan, akan berpura-pura kejam kepada sang Kiai. Ia pun memohon agar supaya tidak diambil hati. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Akan tetapi sangat disayangkan, karena durasi video saya kira sudah cukup panjang. Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih. Cepat, Kiai. Cepat.